Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafal takbir berkumandang di seluruh relung jiwa, dilantunkan oleh setiap lisan orang yang beriman, menghiasi suasana kegembiraan dan kemenangan. Kegembiraan yang dirasakan oleh jamaah haji setelah melaksanakan kegiatan puncak dan terpenting dalam ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Sebagaimana kegembiraan kita yang tidak berhaji setelah melaksanakan puasa Arafah, kita juga merasakan kemenangan seperti jemaah haji di hari ini dalam melaksanakan Jumratul Aqabah, yang merupakan simbol perlawanan terhadap iblis, kejahatan, dan segala perintang jalan Allah. Kita merasakan kemenangan, mempersembahkan korban terbaik kita yang merupakan simbol kecintaan dan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan baik istita'ah jasadiyah, kemampuan fisik, maupun istita'ah maliyah, kemampuan finansial, wajib baginya untuk melaksanakannya. Karena ibadah haji akan menyempurnakan keislaman seseorang. Bagi yang memiliki istita'ah namun tidak melaksanakannya, maka akan mempengaruhi status keislamannya. Maka setiap kita hendaknya berniat dan melakukan usaha untuk berhaji ke Baitullah. Yakinlah, setiap kali kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita dan memudahkan jalan kita untuk bertemu dengannya. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an, wa idza atani yamshi, ataituhu harwalatan." Muttafaqun alaih. Jika seorang hamba mendekat kepadaku sekilak, maka aku akan mendekat kepadanya selengan. Dan jika ia mendekat kepadaku selengan, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan jika ia datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji yang Allah syariatkan tidak dapat dipisahkan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, yang seluruh hidupnya mengandung banyak nilai keteladanan bagi umat manusia sepanjang masa. Allah Ta'ala mendeklarasikan uswah Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh ada dalam diri Ibrahim teladan yang baik bagi kalian. Jamaah rahimakumullah, ada banyak nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ketauhidan tanpa kesyirikan. Tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma serta sifatnya. Tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah dan penyembahan kepadanya. Tidak ada Tuhan yang disembah di alam semesta ini selain dirinya. Dan arti tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam penciptaan dan pengaturan seluruh makhluknya di langit dan di bumi. Sedangkan tauhid asma dan sifatnya adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Tiada makhluk manapun yang menyamai keagungan nama dan kemuliaan sifatnya. Inilah dakwah yang
Nabi Ibrahim serukan kepada kaumnya, Allah abadikan dakwah beliau dalam firman-Nya, wa kadzalika nur Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan begitulah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah di langit dan di bumi, agar ia termasuk orang-orang yang yakin dan akan keberadaan dan keesaan Allah. Dan ketika datang malam, ia melihat bintang, ia mengatakan ini Tuhanku. Dan ketika bintang itu menghilang, ia mengatakan aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Dan ketika ia melihat bulan muncul dengan bentuk yang lebih besar, ia mengatakan inilah Tuhanku. Dan ketika ia menghilang, dia mengatakan jika Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, aku pasti termasuk orang-orang yang sesat. Dan ketika ia melihat matahari muncul di siang hari dengan bentuk yang lebih besar dan lebih terang cahayanya dari bulan, ia mengatakan inilah Tuhanku, ini lebih besar. Dan ketika menghilang, ia mengatakan wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan. Sungguhnya aku menghadap wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang syirik. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua adalah keberanian Nabi Ibrahim dalam melawan kebatilan. Iman dan tauhid yang bertanam kuat dalam diri Nabi Ibrahim menjadikannya berani melawan segala bentuk kesyirikan dan kebatilan, meskipun harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang tidak beriman kepada Allah. Maka ia tegas mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Tidak hanya ayahnya, Ibrahim juga tegas dan berani melawan kesyirikan Raja Namrud dan bin Kan'an yang menyembah berhala, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka ia tegas mengatakan, watallahi la'akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku pasti akan menghancurkan patung-patung kalian setelah mereka pergi meninggalkan tempat ibadahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah cerdas dan bijak dalam berdakwah. Dakwah menyeru kepada ibadah hanya kepada Allah dan menolak kesyirikan membutuhkan kecerdasan dalam berargumentasi dan metode dakwah yang tepat, sehingga mendapatkan hasil dan kemenangan. Inilah yang Nabi Ibrahim contohkan saat hendak mengubah kemungkaran kaumnya. Allah mengisahkan di Al-Quran Al-Karim, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina ya innahu laminadh dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun farja'u ila anfusihim faqalu
innakum antumudz zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum ufil lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Dan demi Allah, aku pasti akan menghancurkan patung-patung kalian setelah mereka meninggalkan tempat ibadahnya. Maka yang menghancurkan semua patung-patung itu berserakan kecuali patung yang paling besar agar mereka kembali. Mereka berkata, siapa yang menghancurkan patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim. Mereka mengatakan, datangkan ia di tengah-tengah banyak orang agar mereka menyaksikan. Mereka mengatakan, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, bukan, tetapi yang menghancurkannya adalah patung yang paling besar. Maka tanyakan kepada patung-patung itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka introspeksi diri dan mengatakan, kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kamu tahu kalau Tuhan-Tuhan itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan madarat kepada kalian? Celaka buat kalian dan Tuhan-Tuhan kalian yang sembah. Apa kalian tidak dapat berfikir? Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah kesabaran dalam ujian. Ujian merupakan cara Allah untuk mengetahui tingkat imannya seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin berat ujian yang dihadapinya. Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Di antara manusia yang mendapatkan ujian paling berat adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama adalah belum memiliki keturunan setelah lama menikahi Sarah bin Haran, sementara usia tidak lagi muda. Sebagai seorang nabi, memikirkan penerus dakwah adalah sebuah keharusan. Sebab dakwah menyeru kepada tauhidullah harus terus berlangsung. Apa yang Nabi Ibrahim gelisahkan, belum punya keturunan, juga dirasakan oleh istrinya Sarah, hingga ia menawarkan pembantunya Hajar bin Paroh untuk dinikahi. Dan dari pernikahan dengan Hajar, Allah memberikan keturunan seorang anak yang bernama Ismail. Kegembiraan menyelimuti kehidupan Nabi Ibrahim dan Hajar. Namun datanglah ujian berikutnya. Yang kedua, di tengah-tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim dengan Hajar, istri pertama Sarah memendam kecemburuan sehingga membuat rumah tangga kurang harmonis, hingga Allah Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail pergi ke lembah Bakkah atau Makkah. Datanglah ujian yang ketiga. Sesampainya di Bakkah dengan kondisi yang sepi dan gersang, hanya pasir dan gunung bebatuan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke Palestina, meninggalkan istri dan anaknya sendirian di tempat yang tidak ada manusia satupun, dan perintah Allah ia dahulukan. Maka dengan keyakinan dan kemantapan hatinya, ia memilih taat kepada Allah
meskipun sangat berat hatinya meninggalkan keluarga tercintanya, dengan kepasrahan ia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan di samping rumahmu yang mulia, agar mereka menegakkan salat dan jadikan hati orang-orang yang berempati kepada mereka, dan berikan rizki buah-buahan kepada mereka agar mereka bersyukur. Ujian datang berikutnya. Yang keempat, sekembalinya ke Palestina, Nabi Ibrahim hidup bersama Sarah dan Allah memberinya keturunan seorang anak yang bernama Ishak. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Makkah. Melihat kondisi Hajar dan putranya Ismail yang ditinggalkan sekian lama, setelah sampai Makkah dan berjumpa dengan keluarganya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena mereka mampu bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Di samping Ismail tumbuh menjadi seorang remaja yang saleh dan istiqamah, menjaga ibadah dan tauhidullah. Namun tidak selang berapa lama Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail, putra yang menjadi tumpuan harapan dan penerus dakwahnya. Ia pun lebih mentaati perintah Allah meskipun sangat berat dan mengoncang jiwanya. Namun ia sangat yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya, semua pasti ada hikmahnya. Maka keyakinan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam diapresiasi Allah, dan Ismail yang akan disembelih diganti Allah dengan seekor domba. Allah berfirman, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul azim inna hadza lawal bala'ul mubin wa fabadinahu bidhibhin azim. Sungguh kamu telah membenarkan mimpimu, sesungguhnya aku akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi semua ujian hidupnya, Allah berikan keutamaan baginya dengan memberikan kepadanya predikat Nabi Ulul Azmi. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wal tasta'jil lahum. Maka bersabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi bersabar, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, dan janganlah tergesa-gesa mendoakan azab kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima dan terakhir adalah paripurna dalam tugas dan ketaatan. Nabi Ibrahim yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya telah paripurna melaksanakan semua tugasnya, di samping mampu melewati ujian demi ujian beratnya dengan ketawakalan yang totalitas. Maka Allah menjadikannya sebagai imam, pemimpin dan teladan yang baik bagi manusia sepanjang masa. Allah Ta'ala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam perintah dan ia dapat menyempurnakannya, maka Allah berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai imam bagi semua manusia. Marilah lewatlah kali ini kita ambil keteladanan dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh kehidupannya kita jadikan sebagai pelajaran dan inspirasi untuk menggapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Mari
kita berdoa bersama-sama dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa udhiyatana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal 'ida 'idan limajdil Islam. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal dhulma wal zalimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhal Qur'an wal Islam wal muslimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qaraba ilaihi min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la faqiran wa la miskinan illa aghnaitah wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rabb ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.